menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Kembali lagi di LK Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Institut Teknologi Indonesia Serpong. Saya tadi tanya sama Ronald, kira-kira apa sih kriteria yang namanya ini Anda sudah memasuki area selingkuh misalnya? Itu bisa menjadi satu topik sendiri, Kang. Biarkanlah selingkuh itu dipikirkan oleh masing-masing lah standarnya seperti apa. Setiap orang punya standarnya masing-masing, ya. Ketika sudah mentok, tanyalah ke hati nurani. Kamu akan tahu itu selingkuh atau tidak. Ya, jadi alasan bisa dicari, pembenaran bisa diusahakan. Tapi ketika kamu tanya hati kecil, dia tahu kok itu selingkuh atau enggak gitu. Jadi yang paling jujur adalah menanyakan kepada diri kita sendiri ya. Nah ini buat para korban selingkuh. Selingker pada selingkuh. Ya, kalau ini selingkuh. Korbannya. Buat para korban selingkuh jangan sedih. Iya. Jangan marah. Ini justru cara Tuhan menyayangi kamu. Iya. Tuhan Belajar. sengaja mematahkan hati kamu demi menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Iya. Ya. Dan terakhir dari saya. Itu kalau masih pacaran ya Nal ya. Tapi kalau yang udah berkeluarga ini jadi bermasalah. Gitu. Ini serius, ini bahasa Jerman ini. Oh ini Jerman. Betrug is schoon, aber veel schoner gewidwet. Ini bener ini. Ya. Gara-gara saya suka ngaco jadi nggak pada percaya sekarang mah ya orang-orang tuh ya. Ini kalau ini bener karena ada komitmen di situ tuh, di situ. Betrug is schoon. Betrug is schoon. Aber veel schoner gewidwet. Artinya apa tuh Nal? Jika selingkuh itu indah, maka setia jauh lebih indah. Nah, jadi sebelum luar biasa ya. Jadi dari situ kata-kata tersebut mengartikan bahwa sebelum Anda menjadi setia, Anda boleh menikmati yang namanya selingkuh. Selingkuh itu juga indah kan? Iya dia berbicara selingkuh itu indah, tetapi setia itu lebih indah. Kalau misalnya Anda tidak mencapai kesetiaan, toh ternyata selingkuh juga indah. Harusnya selingkuh itu salah menurut saya. Pak. Selingkuh itu salah. Saya bilang kan selalu ada pembenaran. Makanya saya benarkan saja. Selingkuh indah, indah. Oke, kalau selingkuh itu indah, percayalah. Bahwa jauh lebih indah. Nah, Pak, tapi yang indah bukan Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah itu. Jadi selingkuh itu tetap salah. Salah satu rekreasi untuk kita gitu. Pak Jarwo sendiri melihat selingkuh itu seperti apa, Pak? Selingkuh itu adalah salah satu untuk memperkuat hubungan, Pak Denny. Tapi jangan kebablasan. Loh? Tuh. Maksudnya? Berarti Pak Jarwo ini masih memperlihatkan bahwa selingkuh itu ada batasan-batasannya. Jadi masih memperbolehkan selingkuh. Kalau saya udah mengatakan bahwa selingkuh itu tidak boleh. Misalnya, tidak boleh ragu-ragu, kita harus betul-betul yakin. Itu. Pak, mohon maaf. Ketika ada yang mengatakan boleh nggak boleh itu karena belum tahu, Pak. Iya. Secara prinsip selingkuh itu sebenarnya bukan hanya hubungan laki-laki perempuan. Iya. Dalam hal apapun, karena selingkuh sendiri itu artinya adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Itu selingkuh. Selingkuh betul. Dalam hal apapun. Iya, bukan hanya hubungan wanita dengan lelaki. Iya. Jadi ketika kita korupsi itu adalah selingkuh. Iya. Dalam hal kewenangan, dalam hal hak yang bukan miliknya, ya, itu betul. selingkuh juga, jangan salah. Makanya contohnya tetangga saya, selingkuh, dia malah jadi jutawan. Kok bisa begitu? Tapi hebat? akhirnya memang cerai juga sih. Loh, kok bisa jadi jutawan aneh selingkuh? Iya, selingkuh jadi jutawan, tapi akhirnya cerai juga karena awalnya dia miliarder. Ya itu jatuh miskin. Makanya. Dia jatuh miskin namanya. Makanya hati-hati, bahaya. Oke, tapi yang paling penting itu adalah kalau misalnya ngomongin orang baik itu biasanya bergabung dengan orang baik. Orang jahat pasti gabungnya dengan orang jahat. Kalau orang baik berbeda pandangan, tetap ada yang mengalah untuk sebuah kebaikan. Tetapi kalau orang jahat, dua-duanya kalau sudah bertikai, pasti terjadi sebuah kejahatan. Ya, silakan Kang Maman, waktunya notulen. Itu kok orang botak sama orang gondrong, Pak?
Baik, saya minta tolong teman-teman membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan angkat tangan. Semua ya. Siapa yang sering mengalami sakit kepala tiba-tiba, baik setengah maupun seluruh kepala? Tolong angkat tangan. Sakit kepala. Iya. Kepala mana nih Pak? Kepala apa aja? Kepala Tolong. dinas kebersihan, Meng. Tolong jujur angkat tangan yang sering sakit kepala. Sakit kepala. Tolong kamera mengarah ke teman-teman, jangan diturunkan dulu tangannya. Menurut ilmuwan Itali dari University of Turin, orang yang tidak setia memiliki risiko lebih sering menderita sakit kepala. Saya asam urat dan kolesterol tinggi, tolong jangan disamakan ya. Hal ini merupakan akibat bahwa orang yang berselingkuh cenderung lebih sering mengalami tekanan dan stres. Dan dari studi terbukti hanya 14% istri yang selingkuh jika dibanding dengan para suami yang mencapai 22%. Mengapa orang berselingkuh? Paulo Coelho dalam bukunya yang berjudul Selingkuh mengatakan, cinta tidak cukup dan tidak pernah cukup. Cinta baru cukup jika dilengkapi dengan setia. Tak harus selalu seia untuk setia. Pertanyaan kuncinya, setiakah kita? Tanyakan ke diri masing-masing. Teringat sebuah pernyataan sederhana, carilah pasangan yang mencintai dan setia pada Tuhannya. Karena jika kepada Tuhannya saja dia tidak setia, jangan berharap ia akan setia kepadamu. Dan kata kuncinya seperti yang diucapkan Oki tadi, daripada menduakan, lebih baik mendoakan. Iya. Terima kasih Kang Maman. Mungkin ini pasti banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Moga-moga ini semua adalah untuk Anda yang sekarang misalnya sedang selingkuh, itu mungkin sekarang berhenti selingkuhnya. Dan untuk Anda yang belum berselingkuh, silakan berselingkuh. Kok ngajak? Tapi tetap satu hal, bahwa yang namanya selingkuh tetap adalah salah. Itu tidak boleh yang namanya selingkuh. Tetapi untuk merekatkan yang namanya hubungan pacaran maupun rumah tangga, malam hari ini ada kabar gembira untuk Anda semuanya. Ekstrak manggis ya Pak. Karena kulit panu akan kita bagi-bagikan untuk Anda. Kita akan membagikan satu masing-masing perekat untuk hubungan Anda, yaitu lem. Jadi Anda akan mendapatkan lem sebagai perekat untuk keharmonisan Anda bersama. Silakan. Lem ini moga-moga bermanfaat. Ya. Kalau acara opera mobil gitu, ini masa lem dibagi-bagi? Itu acara opera. Paling nggak buku ILK lem. ini adalah acara obral. Jadi apa-apa barang yang diobral kita akan berikan kepada mereka. Moga-moga malam ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita akan jumpa lagi di ILK yang akan datang. Dan waktunya sekarang kita bersama-sama dengan penampilan dari Dua Door. Goyang bareng-bareng ya. Kang Denny goyang. Geli ngakunya belum punya bini. Ternyata emang kau penjahat wanita. Geli
Iya. Selingkuh indah, indah. Oke, kalau selingkuh itu indah, percayalah. Bahwa Setia jauh setia lebih itu. indah. Nah, Pak, tapi yang indah bukan Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah itu. Jadi selingkuh itu tetap salah. Salah satu rekreasi untuk kita gitu. Pak Jarwo sendiri melihat selingkuh itu seperti apa, Pak? Selingkuh itu adalah salah satu untuk memperkuat hubungan, Pak Denny. Tapi jangan kebablasan. Loh, Tuh. maksudnya? Berarti Pak Jarwo ini masih memperlihatkan bahwa selingkuh itu ada batasan-batasannya. Jadi masih memperbolehkan selingkuh. Kalau saya udah mengatakan bahwa selingkuh itu tidak boleh. Misalnya, Tidak boleh ragu-ragu, kita harus betul-betul yakin. Itu. Pak, mohon maaf. Ketika ada yang mengatakan boleh nggak boleh itu karena belum tahu, Pak. Iya. Secara prinsip, selingkuh itu sebenarnya bukan hanya hubungan laki-laki perempuan. Iya. Dalam hal apapun. Karena selingkuh sendiri itu artinya adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Itu selingkuh. Selingkuh, betul. Dalam hal apapun. Iya, bukan hanya Termasuk hubungan wanita dengan lelaki. Iya. Jadi ketika kita korupsi, itu adalah selingkuh. Iya. Dalam hal kewenangan, dalam hal hak yang bukan miliknya. Ya, itu betul. selingkuh juga, jangan salah. Makanya contohnya tetangga saya, selingkuh, dia malah jadi jutawan. Kok bisa begitu Tapi hebat? akhirnya memang sih, itu adalah selingkuh. Iya. Dalam hal kewenangan, dalam hal hak yang bukan miliknya. Ya, itu betul. selingkuh juga, jangan salah. Makanya contohnya tetangga saya, selingkuh, dia malah jadi jutawan. Kok bisa begitu Tapi hebat? akhirnya memang cerai juga sih. Loh, kok bisa jadi jutawan aneh selingkuh? Iya, selingkuh jadi jutawan, tapi akhirnya cerai juga karena awalnya dia miliarder. Ya itu jatuh Tapi bisa- miskin. Makanya. Dia jatuh miskin namanya. Makanya hati-hati, bahaya. Oke, tapi yang paling penting itu adalah kalau misalnya ngomongin orang baik itu biasanya bergabung dengan orang baik. Orang jahat pasti gabungnya dengan orang jahat. Kalau orang baik berbeda pandangan, tetap ada yang mengalah untuk sebuah kebaikan. Tetapi kalau orang jahat, dua-duanya kalau sudah bertikai, pasti terjadi sebuah kejahatan. Ya, silakan Kang Maman, waktunya notulen. Itu kok orang botak sama orang gondrong, Pak. Baik, saya minta tolong teman-teman membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan angkat tangan. Semua ya. Siapa yang sering mengalami sakit kepala tiba-tiba, baik setengah maupun seluruh kepala? Tolong angkat tangan. Sakit kepala. Iya. Kepala mana ini, Pak? Kepala apa aja? Kepala Tolong. dinas kebersihan, Meng. Tolong jujur angkat tangan yang sering sakit kepala. Sakit kepala. Tolong kamera mengarah ke teman-teman, jangan diturunkan dulu tangannya. Ciko lebih sering menderita sakit kepala. Saya asam urat dan kolesterol tinggi, tolong jangan disamakan ya. Hal ini merupakan akibat bahwa orang yang berselingkuh cenderung lebih sering mengalami tekanan dan stres. Dan dari studi terbukti hanya 14% istri yang selingkuh jika dibanding dengan para suami yang mencapai 22%. Mengapa orang berselingkuh? Paulo Coelho dalam bukunya yang berjudul Selingkuh mengatakan, cinta tidak cukup dan tidak pernah cukup. Cinta baru cukup jika dilengkapi dengan setia. Tak harus selalu seia untuk setia. Pertanyaan kuncinya, setiakah kita? Tanyakan ke diri masing-masing. Teringat sebuah pernyataan sederhana, carilah pasangan yang mencintai dan setia pada Tuhannya. Karena jika kepada Tuhannya saja dia tidak setia, jangan berharap ia akan setia kepadamu. Dan kata kuncinya seperti yang diucapkan Oki tadi, daripada menduakan, lebih baik mendoakan. Iya. Terima kasih Kang Maman. Mungkin ini pasti banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Moga-moga ini semua adalah untuk Anda yang sekarang misalnya sedang selingkuh, itu mulai